Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, puji syukur kita pada saat ini sudah diberkati Tuhan, sudah dilindungi Tuhan, dan kita sentiasa dijagai, dan kita sentiasa diberikan pimpinan dan jagaan. Pada saat ini ya Tuhan, kita akan sama-sama terus meningkatkan ataupun menguatkan iman kerohanian kita, kepercayaan kita kepada Tuhan yang sudah memberikan kasih-Nya kepada kita. Pada waktu ini saya ingin mengajak kepada kita semua untuk sama-sama berdoa bagi memulahkan firman Tuhan kita. Mari kita berdoa. Kami berdoa bersama-sama menyembah Engkau ya Tuhan. Engkaulah Allah Tuhan yang memberkati, memberikan kasih kepada kami masing-masing. Saat ini kami akan mempelajari firman-Mu. Ajarlah kami agar mengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Judul bagi renungan Tuhan pada saat ini adalah Ikutlah Aku. Dan ayat renungan di dalam Matius 9 ayat 9 di mana mengatakan seperti ini. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Saudara-saudara, satu panggilan kepada Matius dinyatakan dalam kisah hidupnya. Sebenarnya ini juga terjadi pada saat ini kita yang berada dalam zaman kita. Tuhan sentiasa mengatakan ikut dia, ikut kepada Yesus. Matius mendapat pendapatan yang banyak sebagai seorang pemungut cukai untuk kerajaan ataupun pemerintah daripada Roma. Walaupun orang-orang Yahudi membenci karena dia bekerja untuk pihak musuh dan mengambil uang mereka, namun dia menikmati gaya hidup yang senang dan mampu membeli hampir kesemuanya ataupun apa saja yang dia inginkan, dia dapat membeli itu dengan keinginan dia. Daripada mana? Daripada uang cukai yang dia dapatkan, daripada gaji-gaji yang dia dapatkan. Jadi saudara-saudara, inilah tugas dari apa yang telah Matius lakukan. Jadi Yesus tidak memberi panggilan kepada Matius untuk mengikutinya di jalan pemuridan ketika dia hidup papa kedana, hidup miskin. Dia tidak memanggil pada waktu Matius tidak mempunyai uang. Dan Matius kehilangan semua seperti yang telah dialami oleh anak yang hilang. Ketika Yesus memanggil Matius, Matius sedang duduk dan bekerja seperti biasa serta mempunyai perniagaan yang sangat berjaya dengan potensi untuk mendapatkan lebih banyak kekayaan daripada untuk dirinya sendiri. Saudara-saudara, kita lihat di sini. Yesus sebenarnya tidak melihat ataupun dia bukan memilih-milih orang untuk dia panggil menjadi murid-muridnya. Tetapi Yesus punya satu tujuan kenapa dia memanggil Matius pada saat itu. Pada saat Matius punya uang banyak, pada saat Matius kaya, waktu itulah Tuhan memanggil dia. Nah, Yesus tidak menjanjikan Matius atau siapapun kemewahan atau keagungan duniawi jika kita mengikuti dia. Bagi Matius, hanya berada bersama Yesus sudah cukup dan Alkitab memberitahu kita, berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Tidak dinyatakan bahwa Yesus berkata akan berjanji memberikan dia lebih kekayaan. Tetapi hanya Yesus panggil ikut kepada Yesus, Matius berdiri dan mengikut kepada Yesus. Hanya itu yang tertulis dalam ayat firman Tuhan kita saat ini. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus selalu memanggil semua pengikut-pengikutnya untuk menyertai dia di jalan pemuridan. Matius telah pun menunjukkan kepada kita bahwa jalan ini mula-mula sekali telah dilalui oleh anak-anak Israel dan dalam perjanjian lama dan sekarang dilalui oleh orang Galilea. Meskipun ada yang boleh berkhotbah tentang Injil,
kesehatan dan kekayaan dalam jalan pemuridan sering merupakan satu jalan yang sukar karena melibatkan konflik dan kuasa-kuasa kejahatan, kelaparan, padang gurun, dan transformasi kehidupan keseluruhan secara total. Perubahan-perubahan yang nyata. Jadi, hanya dengan campur tangan dan bimbingan Tuhan, kita dapat mengikuti Yesus semasa Dia menuntun kita melalui jalan itu. Saudara-saudara, sama seperti malaikat yang memimpin dan melindungi Yusuf dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, Tuhan akan mengirim para malaikatnya untuk mempengaruhi kita untuk mengambil jalan keselamatan yang sempit yang akhirnya akan menuntun ke rumah surgawi. Jadi pada saat ini kita diberikan nasihat bahwa Tuhan sedang memanggil saudara-saudara untuk ikut kepada Tuhan, kepada Yesus. Apa jawaban saudara-saudara yang mengikuti renungan pada saat ini? Apa jawaban yang akan saudara-saudara berikan? Adakah kita hanya berdiri dan berjalan mengikuti Yesus? Ataupun adakah kita akan berkata, oh nanti dulu, ada lagi pekerjaan yang saya ingin lakukan. Oh nanti dulu, masih lagi saya perlu buat yang ini, yang itu, yang ini, yang itu. Ataupun kita hanya berdiri, melangkahkan kaki kita dan mengikuti Yesus. Saudara-saudara, Yesus pada saat ini memanggil saudara-saudara untuk ikut kepada Dia. Apa jawaban saudara-saudara bagi Yesus? Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan iman kerohanian kita. Mari berdoa. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, Engkau mengampuni dosa kami, Engkau memberkati kami, Engkau melindungi kami. Kami serahkan hidup ini kepadamu, Engkau yang menuntun dan Engkau yang melindungi kami. Di dalam nama Yesus. Amin.